nikmat. Jadi orang bernikah itu nikmat. Kenapa kau bisa merasakan nikmat? Karena di sana titik ada di tengah. Kalau kalian nanti malam atau kapan merasakan apa yang ada di tengah, pasti akan merasakan yang namanya nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibit taji wal mi'raj wal buraki wal alam dafi'il bala wal waba wal waradi wal alam jismuhu tahirun mutahharun mutawwarun malismuhu maktubun marfun maudu'un alal lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda sayyidis saqalain imamil haramain mahbubun inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhar rajuna minhu safa'atan wa ya ayyuhal mustakuna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji yang saya hormati, juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dawan, Bapak Kepala Desa Gebang, juga yang saya hormati para hadirin undangan baik yang ada lingkungan itu maupun yang dari luar, juga yang saya hormati keluarga besar dari Sahibul Hajah. Pertama-tama marilah kita awali pertemuan pada semangkin ketoh dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita pada pagi hari ini diberikan Allah suatu kemudahan sehingga bisa hadir di keadaan toh, maka dari itu kita selalu dan selalu mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana hal itu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah abadikan cerita itu dalam Al-Qur'anul Karim, ketika penghuni surga masuk pertama kali ke dalam surga, apa yang keluar dari lisannya? Yang keluar dari lisannya orang yang pertama kali masuk dalam surga kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Gitu. Lagi, apabila kita diberikan oleh Allah suatu kemudahan, maka tidak kita itu berat mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita sudah diberikan begitu nikmat yang besar, kita selalu bersyukur kepada Allah. Para hadirin, para undangan yang Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nikah. Allah taala berbicara tentang nikah, itu mengawali pembicaraannya, mengawali kalamnya, itu diawali dengan kalimat wa min ayati. Redaksi ayatnya dengan kalimat wa min ayatihi. Apa kalimat wa min ayatihi itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu ayatnya. Redaksinya diawali dengan kalimat wa min ayati. Apa itu yang disebut wa min ayati? Ayat itu wa min ayati menunjukkan keagungan Allah, tanda kebesaran Allah. Allah perlihatkan kepada manusia. Apa itu?
yaitu tentang perkawinan. Bahwa perkawinan tentang jodoh itu tidak seorang pun bisa mampu melakukan apa yang telah Allah ciptakan. Itu berbicara azwaj tentang mereka jodoh. Kayak itu intelektual, orang yang mempunyai gelar profesor, doktor pun, orang Amerika, orang Jepang, orang manapun tidak mempunyai kemampuan membuat yang namanya jodoh. Berbeda. Agak bayi motor laki, motor bini, Pak Wolong pas keluar apa? Keluar motor boleh anak motor. Sobung. Oleh karena itu Allah mengawali wa min ayati, sebagian dari tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah. Gitu. Allah Taala menciptakan yang namanya pasangan. Jadi pasangan itu yang mempunyai hak prioritas hanya cuma Allah, sopung lainnya. Oleh karena itu Allah mengawali dalam kalimatnya gitu, wa min ayatihi gitu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang dia Allah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jenis, yaitu jenis manusia laki-laki. Siapa dia? Dia adalah Nabi Allah Adam. Wa basta minhuma, dan dia Allah mengembangbiakkan minha, dari satu orang itu, rijalan katsira, rijalan laki-laki yang banyak, wanisaan dan perempuan yang banyak. Itu banyak keturunan. Asalnya dari setong. Siapa yang bisa? Sobung. Itulah. Oleh karena itu di ayat lain itu menjelaskan itu tentang badan pernikahan gitu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan gula menjelaskan itu maknanya panjenengan yakin tentang badannya, penjelasan tentang Al-Qur'an. Sebab semuanya itu termaktub, tertulis semuanya itu dalam Al-Qur'an. Itu kehidupan ini. Kata subhanalladzi khalaqal azwaj, maha suci Allah, alladzi khalaqal azwaj, yang dia menciptakan al-azwaj, pasangan. Tetapi bisa cuma makin menciptakan pasangan cuma Allah. Apa subhana itu? Subhan itu kalau ditinjau dari segi ilmu nahwu adalah kalimat ta'jubiyah. Artinya apa? Kalimat yang tidak bisa, sesudahnya kalimat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Banyak contohnya yang lain dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu ber Isra Mi'raj diawali kalimat subhana. Beda orang yang ke Isra dan Mi'raj pada berkanjeng Nabi tidak mungkin. Kenapa? Isra dan Mi'rajnya kanjeng Nabi itu yang menjalankan cuma Allah, memakai kendaraan yang namanya buruk. Apa buruk itu? Buruk itu diambil dari kata barkun. Apa barkun? Barkun itu kilat. Sedang kecepatan kilat itu kalau dihitung dengan matematika per satu detik itu 150.000 kilometer per satu detik itu. Seandainya diukur dengan matematika satu detiknya perjalanan buruk itu dengan matematika 150.000 kilo per satu detik, yaitu satu detik. Sedangkan pesawat itu paling canggih sebagai tunjuknya itu kecepatannya per 1 jam, itu sabun apa? 900 km itu pesawat ampun. Dari jauh, dan tidak bisa makin sekalimat subhanak itu sesudahnya elakonin kalaban seorang manusia. Begitu juga tentang badan perkawinan, badan tentang badan apa? Jodoh kayak itu. Itu yakin gitu terus bahwa badan yang mempunyai prioritas tentang badan perkawinan, tentang jodoh itu cuma Allah. Kemudian dan gula akan menjelaskan dari komandan saya dua kayak itu, khususnya komandan laki. Jong ya, kayaknya Jong, kalimat nikah itu kalimatnya itu coba kalau kita ambil kalimat nikah itu kalau berbahasa Arab nikahun diawali dengan kalimat apa? Kalimat nikah, kalimat nun, hurufnya nun ya. Nun itu titiknya di mana? Apa di atas atau di bawah atau di tengah? Di atas. Di atas, di bawah, di tengah. Di tengah titiknya. Kalau nun itu titiknya di tengah. Apa artinya nun itu? Itu kalau kita lihat dari ilmu penjelasan ilmu penafsiran di para ulama, nun itu nikah, nun itu bermakna nikmat.
Nikmat. Jadi orang bernikah itu nikmat. Kenapa kok bisa merasakan nikmat? Karena di sana titik ada di tengah. Kalau kalian nanti malam atau kapan merasakan apa yang ada di tengah, pasti akan merasakan yang namanya nikmat. Itu nunnya, itu rahasia Allah. Itu jelasan ulama menafsirkan gitu. Itu titik di dalam tengah, nunnya bermana Coba dan guru terus makin ke suaranya. Saya ingin suaranya seperti apa suaranya kayak itu. Apa makin nikah nikmat, apa makin nikah kurang santa. Coba, kenapa bacanya nikmat? Coba jelaskan. Ayo. Nikmat. Nikmat. Oh, harus kuat, ainnya harus agak dalam. Nikmat. Itu nikmat. Itu. Ngerti enggak? Nikmat. Kenapa? Karena nonnya itu ada titik di tengahnya. Itu identik dengan seorang wanita. Kalau seorang wanita di tengahnya itu dinikmati, merasa nikmat. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di hurufnya kalimat nikah ada kaf. Nikahun, kaf. Ya. Apa kaf itu? Kaf itu artinya karomah. Orang yang menikmati wanita melalui pintu pernikahan, orang itu karomah. Mulja jong ya. Timbul orang yang menikmati wanita melalui pintu pernikahan, orang itu yang namanya mulia, karomah, mulia. Kenapa kok bisa mulia? Karena itu akibat para undangan gitu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khairin wa afiyah. Ya. Barokah orang yang menikmati wanita melalui pintu pernikahan. Tetapi sebaliknya, kalau menikmati wanita tidak melalui pintu pernikahan, dari bahan omongan orang pun tahu. Bahkan kalau itu memakai nikah aparatur negara, bisa ditangkap. Itu yang namanya kaf ya. Kemudian huruf yang ketiga daripada kalimat nikah itu ada alif di sana. Itu alif kan ya? Nikahun, nun, kaf, ada alif di sana. Sedang alif itu tulisannya apa, makin nikah tedung apa tegak? Tegak. Itu identik dengan seorang laki. Harus punya laki, harus tegak lurus. Ya, harus tegak lurus. Bagaimana untuk tegak lurus? Ya kita harus usaha. Ya, kan pakai apa? Pakai apa? Ya sudah itu nikah. Tetapi artinya alif itu istiqomah. Istiqomah artinya itu tetap berjuang. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu istiqomah, ya. Harus istiqomah. Istiqomah itu apapun yang terjadi dalam rumah tangga, maka kuncinya harus sabar. Sabar, istiqomah, tetap pendiriannya sesuai dengan perjanjian yang tadi kan sudah berjanji sehidup semati. Can Pak Mangolo tak boleh jong, tak boleh dengan gebeng. Tidak ada pernikahan yang kedua kalinya. Itu perjanjian daripada panjenengan dega Mangolo. Itu sangat berarti sama sekali, sangat berarti gitu. Kemudian yang terakhir dari kalimat nikah itu ada hak. Apa hak? Hak itu artinya hikmah. Kalau manusia gitu melalui pintu mereka penuh dengan hikmah. Hikmah itu apa? Banyak manfaat di dalamnya. Manfaat itu banyak. Deki bisa musyawarah dengan seorang wanita. Jong, Bing, dia jong, ada dia Bing. Dia jadi musyawarah segalanya bisa curhat. Mun kering atau sakit panas bisa ikrek. Nah, itu hikmah di dalamnya. Banyak kemanfaatan dalam pernikahan. Oleh karena itu, mari yang namanya pernikahan itu kita jaga dan kita pelihara. Pasti di dalamnya itu banyak problematika, pasti banyak di dalamnya itu. Kenapa? Menyatukan dua orang yang berbeda, beda kelamin, beda laki-laki dan perempuan disatukan menjadi satu rumah tangga. Pasti di dalamnya banyak problematika, pasti banyak masalah. Tetapi kita harus pintar menyikapi. Harus pintar mengelola dalam rumah tangga. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang telah termaktub dalam kitab nikah, dalam nikah itu semuanya akan berjalan dengan apa yang kita inginkan. Inilah saran dari Sekojong ya, dalam menjalankan kehidupan itu. Mungkin kayak itu teritan yang dapat saya sampaikan tentang badan acara kento. Orang berlebih dari badan kulit tidak perlu begitu banyak. Cukup sekento dengan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.